Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Maria Ulfa dalam obrolan santai inspiratif bersama tokoh karismatik dan juga menginspirasi. Bagaimana tidak menginspirasi, karena setiap kali apa yang beliau obrolkan itu selalu mengandung filsafat yang begitu dalam maknanya. Wawasan beliau yang begitu luas membuat saya tertarik untuk menggali lebih dalam lagi keilmuan beliau. Telah hadir tokoh kita kali ini, Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Salatiga, Bapak Haji Taufikur Rahman, SAG MSI. Please welcome Pak Taufik to our channel. It's my pleasure to join with us. And so many questions needs your explanation. Yes, insyaAllah. Yes. Terpilih. Yes. Untuk Ramadan ini, kesibukan apa saja Pak yang sudah dijalankan? Ya, selain kegiatan rutin, kita ada kegiatan-kegiatan dalam rangka untuk pemantapan prokes ya, sesuai SE 04 Menteri Agama Republik Indonesia, dan kita memastikan kegiatan ibadah di bulan Ramadan ini sesuai dengan SE 04. Ini Ramadan sebentar lagi akan meninggalkan kita. Ini tentunya ya sedih nggak sedih, sedih gitu ya Pak ya. Nah ini biasanya kalau Ramadan berlalu kayak gini itu biasanya tradisi yang ada di negara kita itu mudik, itu selalu itu mudik. Nah tapi pemerintah juga sudah mengatur dan mengantisipasi untuk masalah ini. Tapi yang lebih penting lagi adalah esensi dari mudik itu, apakah ini nanti ada hubungannya dengan silaturahim atau apa, ngerti Pak? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para pemirsa yang budiman. Mudik itu tradisi khas Indonesia yang tidak dikenal di negara-negara yang lain. Mudik itu khas di Idul Fitri, dan memang Idul Fitri kelihatan tidak sempurna manakala para perantau itu tidak mudik ya. Sepertinya ada yang kurang kalau tidak mudik. Tetapi mudik itu sebetulnya kalau kita lihat dari perspektif agama, itu sebetulnya itu bagian dari ajaran agama, tetapi bukan mudiknya, tetapi silaturahimnya. Artinya di dalam mudik itu ada silaturahimnya nanti. Maka di dalam agama memang kita itu supaya menyambung silaturahim, silah dan rahimnya. Silah itu menyambung, rahim itu adalah rahim. Sehingga yang ada kekerabatan dengan kita itu diperintahkan oleh agama untuk kita sambung kekerabatan itu. Maka memang seseorang yang beragama haruslah sering bersilaturahim, dan di dalam mudik itu ada bagian dari silaturahim. Sebelum jauh ke pembahasan berikutnya ini Pak, ini kita juga sering mendengar itu istilah silaturahmi. Nah sama silaturahim ini apa perbedaannya, atau keduanya sama ini Pak untuk pemakaiannya? Kalau pakai tradisi kita itu silaturahmi ya, tetapi kalau pakai bahasa Arab itu sebetulnya silaturahimi, jadi silaturahim. Nah begitu, silaturahim. Kalau tradisi kita sama dengan masjid ya, itu bahasa Arab, tetapi kalau masjid itu kan bahasa Jawa gitu. Bahkan ada yang tidak pakai S, masjid. Nah itu juga bagian dari penyebutan di tengah-tengah masyarakat. Maka sebetulnya selama itu bisa kita pahami, baik silaturahim maupun silaturahmi, itu monggo sama-sama kita pakai. Tetapi kalau pakai bahasa Arab, memang yang sesuai dengan ejaannya itu adalah silaturahim. Silaturahim. Iya. Itu tadi silaturahim menyambung sesuatu yang terputus. Ya, menyambung ikatan kerahiman. Jadi kan yang menyebabkan kita ini menjadi famili dan sanak saudara itu karena awalnya kan berasal dari satu rahim. Nah kemudian menyebar maka menjadi kefamilian. Nah kemudian disitulah pentingnya kita ketemu. Ya bisa jadi yang terputus. Nah kemudian kita bertemu, itulah namanya silaturahim. Kalau itu Pak kaitannya dengan hadis yang diriwayatkan Bukhari itu, yang namanya silaturahim itu yang menyambung yang terputus, bukan sekedar cuman kunjungan dan pemberian sesuatu kayak gitu. Nah itu gimana itu? Berarti kalau misalnya sesuatu yang tidak terputus, ya berarti silaturahimnya ya sudah prioritasnya yang terputus aja kan gitu. Iya, jadi baik yang terputus maupun yang tersambung itu tetap harus kita sambung.
Tetapi memang kalau di hadis Nabi yang dari Utbah itu memang silman koto'aka ya, sambunglah silaturahim orang yang memutuskan tali silaturahim dengan engkau gitu. Nah, ini maknanya apa? Maknanya bahwa kita itu ada rasa berbesar hati untuk menyambung silaturahim dengan orang yang memutuskan silaturahim dengan kita. Gitu. Sama dengan wa'ti man haramaka itu, beri orang yang tidak ngasih padamu. Jadi kita malah disuruh ngasih pada orang yang tidak pernah ngasih ke kita. Rata-rata kita kan bales-balesan. Lah, dia ngasih ke kita, kita ngasih ke dia. Lah, ini padahal perintah agama itu kasih orang yang tidak ngasih pada kita gitu. Jadi ngasih yang membenci kita gitu ya, Pak ya? Iya, gitu. Tapi itu jarang banget, Pak. Itu agak sulit ya. Biasanya nyambungnya itu justru orang yang menyayangi kita ya, tapi orang yang membenci kita itu rata-rata kita tidak ya. Walaupun ada sebagian orang yang bisa, tetapi memang agama itu betul-betul mengharapkan agar semuanya ini terhubung dalam satu kekerabatan besar yang dimulai dari Nabi Adam dan Ibu Hawa itu agar tetap terjaga ini. Itu memang. Terus ini Pak, untuk objek dari silaturahim itu sendiri ada kriteria atau ada siapa sih yang menjadi prioritas untuk kita datangi seperti itu? Oh baik, ini pertanyaan bagus para pemirsa. Ini siapa saja yang harus kita datangi, bahkan harus kita dahulukan begitu ya. Tentu yang pertama adalah orang tua ya. Orang tua kita itu yang melahirkan kita, baik bapak ya, ibu. Kemudian yang kedua itu adalah saudara kandung kita ya. Nah, saudara kandung kita. Kemudian yang berikutnya adalah kerabat yang lebih jauh, bahkan termasuk guru-guru kita ya. Nah, tak terkecuali orang tua itu adalah merospuh atau mertua. Nah, kita kadang-kadang membedakan antara orang tua yang melahirkan kita dengan orang tua yang memberi kita pasangan begitu ya, yang menghadiahkan pada kita. Itu sebetulnya sama-sama orang tua, dan itulah yang kalau dalam tradisi Jawa itu ada istilah sungkem orang tua ya. Nah, itu yang penting. Tetapi sekarang itu lebih berkembang lagi ke ada yang disebut dengan nama bani ya. Baninan itu ya, jadi bani itu keturunan ya. Bani siapa itu bisa menjangkau ke yang lebih luas lagi itu. Bahkan bisa menjangkau sampai beberapa keturunan, karena sama misalnya Bani Fulan itu ya. Kemudian beranak pinak, mantu, kemudian ini menjadi Bani. Kenapa dinamakan Bani si Fulan? Kadang-kadang si Fulan ini memang orang yang berpengaruh, kadang ya, orang yang berilmu, kadang orang yang berwibawa, atau orang yang berjasa, atau seorang tokoh. Itu biasanya nasab itu dicantolkan ke situ. Dan ini sepertinya untuk tradisi silaturahim yang terkait dengan hari raya ini khususnya, ini Indonesia juga menjadi negara yang satu-satunya yang mungkin punya adat istiadat seperti itu. Di negeri Arab sendiri tidak ada itu yang namanya berkunjung dari satu rumah ke rumah lain. Itu perspektif budaya seperti itu bagaimana tinjauan Bapak? Karena begini ya, Indonesia ini adalah negara yang sangat menjunjung tinggi gotong royong. Dari prinsip itu, maka kemudian ada rasa ingin selalu berkumpul dengan sanak famili gitu ya. Nah, kemudian yang tidak kalah pentingnya, ada istilah ya zaman dulu itu, mangan ndak mangan, kumpul gitu. Nah, kemudian di saat Ramadan, karena kadang-kadang kita pekerjaannya berjauhan, tempat berjauhan ya, rumah kita terpisah. Nah, diharapkan di saat Idul Fitri itu bisa ketemu di situ. Sehingga dari perspektif budaya itu, Indonesia ini memang memiliki budaya khas mempertemukan sanak famili yang berjauhan itu di saat Idul Fitri itu. Kesempatan emas untuk bisa saling berkunjung, bisa saling silaturahim. Keuntungan dari silaturahim itu sendiri apa Pak yang bisa didapatkan? Kalau kita merujuk pada hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kata Rasul, man ahabba ayyub satu fi rizkihi wa yunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimahu.
kalau ingin diluaskan rezekinya, ingin dipanjangkan umurnya, silaturahim. Nah, makna dari luas rezeki ini yang perlu saya urai. Kan selama ini kita mengenal rezeki itu bentuknya materi atau uang ya. Nah, sebetulnya rezeki itu banyak. Ketika kita silaturahim itu, satu, kadang-kadang kita mendapatkan resep-resep kesehatan dari orang yang kita kunjungi. Kemudian kadang-kadang kita mendapatkan advice, nasihat-nasihat itu rezeki. Ada juga kadang lowongan pekerjaan ya. Nah, kadang-kadang memang bentuknya betul-betul dalam bentuk materi gitu ya. Ini kan ada tradisi kalau kita berkunjung kadang pulangnya dikasih oleh-oleh gitu ya. Tapi itu hanya bagian kecil saja. Sebetulnya silaturahim yang meluaskan rezeki itu adalah sangat banyak sekali. Kemudian yang kedua, memanjangkan umur. Bisa jadi memang umurnya itu memang ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Allah kan yamhaqullah wa yuthbit ya. Allah yang bisa menghapus qada dan Allah yang bisa menetapkan qada. Itu terserah Allah gitu ya. Nah, kalau dilihat dari perspektif itu, maka silaturahim betul-betul bisa memanjangkan umur. Tetapi ada yang memaknai dengan rajin bersilaturahim, nama kita itu walaupun sudah tidak ada itu selalu disebut-sebut, selalu dikenang. Oh, itu zamannya orang itu dulu sering silaturahim, zamannya orang dulu itu sering datang ke sini dan lain sebagainya. Nah, ini namanya bagian dari panjang umur. Jadi nama kita itu diabadikan walaupun sudah tidak ada karena rajin silaturahim. Sehingga maknanya panjang umur seperti itu. Sehingga menurut saya mari kita manfaatkan silaturahim di saat Idul Fitri yang merupakan tradisi. Walaupun demikian, sebetulnya silaturahim itu di luar Idul Fitri juga sangat dianjurkan ya. Tetapi momentum ini harus bisa kita maknai sebagai sebuah kesempatan. Setelah Ramadan 1 bulan lamanya saling memaafkan dengan media silaturahim. Dan ini terakhir Pak mungkin karena ini juga masih masa pandemi, silaturahim seperti apakah yang mungkin ini juga luas gitu, tetap luas dalam arti tetap jalan silaturahim tapi kita terbatas dengan pertemuan fisik mungkin karena tidak boleh berkerumun, tidak boleh dalam pergumulan yang sebebas seperti tanpa ada pandemi seperti itu. Para pemirsa, ini tentu pertanyaan yang sangat kontekstual ya. Saat ini kita masih masa pandemi, tetapi di sisi yang lain kita punya budaya silaturahim. Bagaimana ini menjembatani dua ini? Maka bisa kita siasati dengan silaturahim virtual. Silaturahim virtual itu bisa melalui HP, Zoom meeting, ataupun yang lain-lain, media yang lain. Bahkan kita kalau mau ada apa itu istilahnya sekarang, GoFood ya, bahkan kita bisa lewat paket gitu ya. Nah, itu sangat bisa sekali kita bersilaturahim media itu. Dan kalaupun terpaksa memang karena berdekatan rumah kita ketemu dengan sanak famili, saat ini tetap harus menggunakan protokol kesehatan karena saat ini masih masa pandemi, sehingga kita jaga diri dan orang lain dengan protokol kesehatan. Pesan untuk masyarakat Kota Salatiga terkait ini nanti mendekati Lebaran dan saling mengunjungi itu bagaimana? Ya, masyarakat Salatiga yang saya cintai, kita saat ini sedang di bulan Ramadan dan akan memasuki Idul Fitri. Sebentar lagi kita akan beridul fitri bersama. Mari kita rayakan Idul Fitri tetapi tetap dalam batasan-batasan protokol kesehatan. Laksanakan sholat Idul Fitri sesuai SE Menteri Agama nomor 07 tahun 2021, yaitu tentang panduan penyelenggaraan sholat Idul Fitri saat pandemi. Kemudian juga setelah sholat Idul Fitri silahkan diisi dengan silaturahim, tetapi tetap dengan protokol kesehatan. Bahkan apabila memang tidak memungkinkan untuk secara fisik bertemu dengan protokol kesehatan, maka lakukan silaturahim secara virtual. Insya Allah niat kita akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mari Kota Salatiga ini kita jaga kondusivitasnya tetap menjadi kota tertoleran se-Indonesia. 3 kata kunci Pak, silaturahim di masa pandemi. Silaturahim di masa pandemi tetap kita laksanakan
tetapi tetap dengan protokol kesehatan. Terima kasih Bapak atas obrolan kita kali ini, semoga bermanfaat untuk kita semua. Lain waktu mungkin bisa kita gali lagi inspirasi-inspirasi dari Bapak untuk memberikan manfaat lebih kepada masyarakat pada umumnya. Ya, terima kasih. Demikian tadi obrolan kita bersama Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Salatiga, Bapak Haji Taufikur Rahman SAG MSI, dan semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe YouTube channel Kantor Kementerian Agama Kota Salatiga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.